Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi 5 kingdom. Oke. Adapun yang akan kita bahas pada klasifikasi 5 kingdom ini, yang pertama mengenai kingdom Plantae, yang kedua kingdom Animalia, yang ketiga kingdom Monera, yang keempat kingdom Protista, dan yang kelima ada kingdom Fungi. Oke, sebagai awalan, Carlos Linnaeus membagi makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu dunia hewan yang dikenal dengan Animalia dan juga dunia tumbuhan yang dikenal dengan Plantae. Dunia hewan atau Animalia tingkatannya yaitu sebagai berikut. Nah, ada kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan juga spesies. Sedangkan pada dunia tumbuhan atau Plantae dimulai dari kingdom, divisi, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Oke. Sedangkan Robert Hadid Whittaker membagi makhluk hidup dalam 5 kingdom atau kerajaan. Yang pertama, kingdom Monera. Monera merupakan makhluk hidup bersel satu atau monoseluler, tidak memiliki membran inti, berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya yaitu pada bakteri dan juga ganggang hijau, biru. Yang kedua, kingdom Protista. Protista adalah makhluk hidup bersel satu atau monoseluler, memiliki membran inti eukariotik dan memiliki ciri-ciri seperti hewan yang dapat bergerak dan seperti tumbuhan yang memiliki klorofil. Nah, contoh dari kingdom Protista ini protozoa dan alga. Berdasarkan alat gerak, protozoa juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, rhizopoda, hewan berkaki semu. Yang kedua, flagellata, bulu cambuk. Yang ketiga, ciliata, bulu getar. Yang keempat, sporozoa atau berspora. Dan yang selanjutnya ada alga. Berdasarkan zat warnanya, alga itu dibagi menjadi alga hijau, alga merah, bahan agar-agar ya, dan alga pirang, industri tekstil, alga kersik atau alat gosok logam. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada kingdom fungi atau jamur. Fungi atau jamur terdiri dari satu sel dan banyak sel. Tubuh tersusun atas benang-benang halus atau hifa, berkembang biak dengan spora, memiliki rizoid untuk menempel dan menyerap makanan. Berdasarkan bentuknya, jamur ganggang, jamur tempe, jamur benar atau sejati, jamur merang, jamur kuping, jamur pada roti atau sisa makanan. Nah, itu beberapa jenis jamurnya ya. Nah, yang keempat itu ada kingdom Plantae atau tumbuhan. Kingdom Plantae ini terdiri atas lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji-bijian, seperti biji terbuka dan biji tertutup. Yang pertama kita akan membahas tentang lumut. Lumut tumbuh di tempat yang lembab, memiliki akar, batang, dan daun tidak sejati, memiliki rizoid untuk menempel, mengalami 2 pergiliran keturunan, metagenesis. Nah, lumut dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu lumut hati dan lumut daun. Yang kedua itu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Memiliki akar batang dan daun sejati, memiliki sporangium dalam sorus atau bawah permukaan daun, mengalami metagenesis. Jenis-jenis tumbuhan paku antara lain paku purba, paku ekor kuda, dan paku kawat. Nah, selanjutnya ada tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan berbiji dibedakan menjadi satu, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, yang meliputi melinjo, pakis haji, damar, cemara, itu sebagai contohnya ya. Contoh dari tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Dan yang kedua itu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, di mana contohnya yaitu ada padi, kelapa, jagung, kacang tanah. Nah, berdasarkan jumlah kepingnya, tumbuhan berbiji dibedakan menjadi tumbuhan monokotil berkeping 1 dan tumbuhan dikotil berkeping 2. Oke, yang kelima yaitu ada kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Animalia dibagi menjadi 2, yaitu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang atau vertebrata. Nah,
Hewan tidak bertulang belakang disebut juga dengan Arvertebrata, di mana yang tergolong dalam hewan tidak bertulang belakang ini atau Arvertebrata. Yang pertama ada hewan berpori atau porifera. Pada permukaan tubuhnya terdapat pori-pori halus. Contohnya itu Spongilla dan Euspongia. Yang kedua, hewan berongga atau Coelenterata. Tubuh Coelenterata berongga oleh tentakel. Contohnya itu seperti Hydra dan Obelia. Selanjutnya ada hewan cacing atau vermes. Contoh dari hewan cacing yaitu Taenia solium atau cacing pita. Ada babi ya. Ascaris lumbicoides, cacing perut, dan Hirudo medicinalis. Mohon maaf, yaitu dapat kita kenal juga dengan lintah. Oke. Hewan lunak atau moluska. Moluska mempunyai tubuh yang lunak dan dapat mensekresikan lendir. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang keras. Contohnya itu pada moluska adalah bekicot, siput air tawar, cumi-cumi, gurita, kerang, dan tiram mutiara. Kemudian hewan berkulit duri atau Echinodermata. Ciri-ciri hewan berkulit duri adalah tubuh diselimuti duri, terdapat lempeng dari zat kapur, memiliki alat gerak kaki ambulakral. Nah, Echinodermata ini memiliki 5 kelas, yaitu Asternoidea bintang laut, Echinoidea landak laut, Ophiuroidea bintang laut, Crinoidea lilia laut, dan Holoturoidea teripang. Nah, hewan berkaki beruas-ruas atau dapat kita kenal sebagai arthropoda. Nah, tubuh dan kaki arthropoda beruas-ruas. Tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut. Arthropoda memiliki kelompok udang-udang, serangga, laba-laba, dan lipan. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh dari arthropoda ya, yang meliputi itu semua seperti udang-udangan, serangga, laba-laba, dan lipan atau kaki seribu. Nah, kemudian ada hewan bertulang belakang atau vertebrata. Vertebrata terbagi dalam 5 kelas. Yang pertama ada Pisces, golongan ikan, amfibi. Amfibi ini hidup di 2 alam ya, bisa di darat dan juga bisa di laut. Nah, contohnya itu katak. Di darat maupun di air, mohon maaf. Nah, yang ketiga itu ada reptil atau hewan melata. Contohnya itu seperti kadal dan buaya. Yang keempat ada aves, burung, dan yang kelima ada mamalia atau hewan menyusui. Oke, berikut adalah pembahasan tentang klasifikasi 5 kingdom. Semoga pembahasan ini bisa menjadi manfaat dan penambahan wawasan baru ya untuk kita semua. Terima kasih. Sehat selalu dan bahagia selalu. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.